Sudah tahu belum teman-teman jadwal pencairan gaji ke-13 untuk para ASN baik itu P3K dan juga PNS, dan besarannya berapa sih? Penasaran? Kalau begitu, yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita masih akan membahas nih tentang jadwal pencairan atau pembayaran gaji ke-13 untuk para ASN, terlebih dalam hal ini bagi PNS dan juga P3K. Juga besaran gaji ke-13 yang masih single, yang sudah punya suami atau istri, kemudian yang sudah berkeluarga dan punya satu orang anak, dan besaran gaji ke-13 yang paket lengkap. Paket lengkap maksudnya sudah berkeluarga dan punya dua orang anak. Terlebih-lebih nih bagi teman-teman ASN P3K yang baru mengantongi SK P3K beberapa bulan lalu atau baru di tahun ini. Tentu mengenai jadwal pencairan gaji 13 ini adalah hal yang baru teman-teman. Nah, kalau begitu langsung saja ya kita cek kapan sih jadwal pencairan gaji ke-13. Nah, jadi landasan utama kita adalah peraturan pemerintah atau PP nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Nah, dalam PP ini teman-teman sudah dibahas ya mengenai kapan atau jadwal pencairan THR dan juga gaji ke-13. Ya, jadi di PP ini sudah ada jadwal untuk kapan THR dicairkan, kapan gaji ke-13 dicairkan. Nah, selain itu juga di dalam PP ini juga sudah dijelaskan ya tentang komponen-komponen apa saja yang diberikan untuk pemberian gaji ke-13. Apakah hanya gaji pokok saja atau ada tunjangan lainnya? Langsung saja kita simak isinya teman-teman ya. Nah, kalau begitu kita langsung ke pasal 6 teman-teman ya. Tepatnya ada pada ayat kedua bahwasanya tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi PNS dan P3K terdiri atas ada gaji pokok teman-teman. Ini sudah jelas ya. Kemudian ada tunjangan keluarga bagi yang sudah berkeluarga, sudah punya anak ya. Tentu ada tunjangan ini. Kemudian ada tunjangan pangan. Ya, tunjangan pangan ini untuk guru sendiri adanya tunjangan beras teman-teman yang dikonversikan dalam bentuk rupiah ya, yang mana besarannya Rp72.420 per orangnya. Kemudian ada tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Nah, untuk P3K sendiri ya, ada yang tunjangannya sebesar 185.000 untuk golongan 9, kemudian untuk PNS itu golongan 3A itu juga ya 185.000. Namun ada juga yang mendapatkan tunjangan jabatan fungsional ya sebesar 327.000. Kemudian komponen berikutnya ada tambahan penghasilan ya paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan. Jadi ada instansi-instansi tertentu teman-teman yang memberikan THR itu sudah diberikan gaji pokok plus tunjangan melekat, diberikan pula TPP. Ada yang seperti itu teman-teman. Namun ini langka sepertinya teman-teman ya. Jadi beruntunglah teman-teman yang sudah double ya, sudah dapat gaji pokok plus komponen-komponen melekat, kemudian dapat lagi TPP selain daripada TPP yang diterima setiap bulannya seperti itu. Nah, hal penting nih yang menjadi komponen inti yang menjadi pembahasan kita pada video kali ini adalah mengenai jadwal pencairan gaji ke-13. Nah, gaji ke-13 kapan sih dicairkan? Ya, jawabannya ada pada pasal 12 teman-teman. Dikatakan di sini pada ayat pertama bahwasanya gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bahwasanya dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2024.
Namun dilanjut ya pada ayat kedua bahwasanya dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat pertama belum dapat dibayarkan, maka gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2024. Kemudian ayat ketiga dikatakan besaran gaji ke-13 yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024. Jadi seperti itu teman-teman jadwal pembayaran untuk gaji ke-13 bagi PNS dan P3K. Jadi jadwalnya sama teman-teman, yakni di bulan Juni. Nah, teman-teman penasaran nggak sih mengenai besaran gaji ke-13 yang bisa diterima pada tahun 2024? Ya, bisa langsung lihat tabel ini teman-teman. Kalau teman-teman golongan 9 khususnya ya, kemudian masih single, nah bisa dilihat di ini teman-teman, maka besaran pendapatan yang bisa diterima adalah Rp3.461.000. Kemudian jika sudah menikah belum punya anak, maka besaran yang bisa diterima adalah Rp3.853.800. Sementara yang sudah berkeluarga, sudah punya satu anak, maka besaran gaji ke-13 yang bisa diperoleh adalah Rp3.990.200. Kemudian yang terakhir adalah untuk yang paket lengkap. Paket lengkap di sini maksudnya sudah berkeluarga ya, punya suami atau istri, kemudian ada 2 orang anak. Gaji 13 yang bisa diterima adalah Rp4.126.784. Alhamdulillah ya, besaran-besaran yang bisa diterima oleh teman-teman ASN khususnya P3K golongan 9. Ya, jadi pada tabel ini semuanya sudah lengkap Hidayah buat teman-teman. Tinggal dilihat ya, ada golongan berapa, untuk golongan 1 untuk lulusan SD tentunya ya, bisa dilihat yang masih single, kemudian punya suami istri, kemudian untuk yang 1 anak dan yang untuk 2 orang anak. Kemudian untuk golongan 3 ya, lulusan SMP, dan yang golongan 3 atau lulusan SMP ya teman-teman bisa dilihat. Sementara untuk golongan 5 lulusan SMA. Berikutnya ada untuk golongan 6 itu lulusan D2, kemudian golongan 7 atau lulusan D3, dan golongan 9 itu untuk yang lulusan S1 atau D4, dan golongan 10 itu untuk lulusan S2. Jadi terakhir ya, untuk besaran yang bisa diperoleh bisa dilihat pada kategori pendapatan bersih nih teman-teman. Di sini sudah lengkap Hidayah menuliskan ya besaran-besaran yang bisa dikantongi atau yang masuk ke rekeningnya teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi seperti halnya untuk teman-teman yang paket lengkap nih, yang sudah berkeluarga 2 anak, gaji 13 yang diterima adalah Rp4.126.784. Dan besaran ini sama halnya dengan besaran yang diterima pada bulan Maret atau April kemarin ya, pada pemberian tunjangan hari raya. Jadi besaran tunjangan hari raya itu sama dengan besaran tunjangan atau gaji ke-13. Seperti itu teman-teman. Nah, baik teman-teman, jika ada yang belum dipahami nih atau ada hal yang ingin dipertanyakan mengenai tabel besaran gaji ke-13 yang Hidayah sudah tampilkan di sini, boleh ya tulis di kolom komentar. Apakah ada sesuatu yang menjadi keganjalan-keganjalan mengenai tabel yang sudah kami buat. Oke deh teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga tabel ini membantu menjawab rasa penasarannya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.